Halo teman-teman, selamat datang di channel Upgrade ID. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang seputar Xbox ya. Nah, jadi karena banyak yang komen tuh ya, tadi gue baca-baca, sebenarnya udah lama banget gue nggak buka channel ini. Jadi ya karena kita baca, kita coba mau bikin video tentang Xbox lagi. Oke, jadi karena ada yang nanya, apakah masih worth it beli Xbox Series S di tahun 2025 ini? Dan apakah controller yang pernah gue bahas yang harganya 200 ribuan itu masih bisa dipakai di Xbox Series S? Dan katanya rumornya itu udah nggak bisa dipakai ya, di banned sama si Xbox-nya karena third party. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja, karena Xbox gue juga udah lama gue nggak mainin, itu udah lama gue taruh di atas lemari, udah gue hadusin lagi. Sekarang coba kita unboxing lagi dan kita coba hidupin lagi guys. Oke, kalau gitu langsung aja simak di video kali ini sampai selesai. Oke, jadi ini dia guys, Xbox yang punya gue yang Series S, udah gue kardusin lagi. Udah lama banget gue nggak pakai, itu terakhir tahun 2023 Desember kalau nggak salah gue mainin ya. Jadi udah sekitar setahun lebih gua nggak pakai, gua kardusin. Belinya tuh di awal tahun 2023. Jadi gua pakai tuh nggak lama sih. Dan pakainya tuh nggak hampir tiap hari, paling cuma seminggu sekali, kadang malah sebulan nggak pernah pakai sama sekali. Dan akhirnya di tahun 2023 akhir gua memutuskan untuk gua masukin lagi. Dan ini baru coba mau gua buka lagi ya. Sebenarnya tadinya gue berpikir pengen gue jual nih Xbox ya. Ya, tapi karena sayang gitu ya, jadi gue taruh aja, gue simpen. Nah ya, mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau nawar gitu ya di harga 3 juta ke atas, ya mungkin bisa gue pikir-pikir lagi kali ya. Oke, kalau gitu langsung aja coba kita mau hidupin lagi, apakah masih berfungsi dan apakah controller masih bisa. Let's go, ini gue skip aja. Nah, jadi ini dia guys, Xbox-nya udah gua setup, tapi emang kondisinya agak berantakan. Nggak apa-apa, karena emang cuma buat percobaan aja. Dan itu udah muncul ya Xbox-nya, cuma ini emang bootingnya kayaknya agak lama, karena Xbox-nya udah lama nggak dihidupin, jadi dia kayaknya butuh penyesuaian dulu, dan mungkin ada beberapa update software-nya. Kita tunggu aja. Nah, jadi ini dia, ada update software ya, tuh. Kalau udah lama nggak dipakai, biasanya sekalinya kita hidupin, pasti ada update software. Dan kapasitasnya lumayan besar, ini sekitar 5 GB. Jadi ya lumayan lama sih, butuh download dulu terus install. Oke, kita start update aja. Kita skip dulu aja guys sampai proses download dan installnya selesai itu ya. Lumayan lama banget, 5 GB. Oke guys, sekarang si Xbox-nya udah ke-update, tadi udah selesai downloadnya. Dan sekarang kita mau coba nih ya, pakai controller yang katanya udah di-banned sama si Xbox dan udah nggak bisa berfungsi lagi. Kalau itu langsung aja kita buktikan apakah controllernya masih bisa atau enggak ya. Nah, ini dia receivernya, kita colokin dulu di Xbox-nya. Semoga aja sih masih bisa ya. Nah, terakhir gua pakai sih itu masih bisa, karena udah lama nggak pakai. Langsung aja kita coba nih, kita hidupin. Nah, udah nyala, itu dia langsung muncul tuh ya. Artinya ini kontrolernya masih berfungsi tuh. Coba ya. Nah, ini masih bisa ya teman-teman ya. Tuh. Jadi buat main game apapun harusnya masih lancar-lancar aja ya. Untuk controller yang harganya 200 ribuan ini. Dan kalau misalkan di luar sono ada yang di banned ataupun nggak bisa connect lagi, ya itu nggak tahu sih masalahnya kenapa ya. Mungkin belum menyeluruh kena bannednya, atau mungkin ya nggak tahu juga sih, ya tergantung hoki-hokian mungkin ya. Kalau misalkan untuk lebih amannya ya kalian belinya yang original aja ya, cuma emang harganya lebih mahal sih guys. Oke, jadi jawabannya ini masih bisa ya di gua ya, kalau di orang lain sih nggak tahu. Oke, terus berikutnya di sini gua mau ngebahas tentang harga berlangganannya nih di Xbox tuh. Kita coba lihat untuk Game Pass Ultimate di harga 309. Ini gue pakai region Turki ya, jadi harganya katanya sih lebih murah. Kalau misalkan kita konversi ke rupiah, harganya sekitar berapa nih? 309.00 tuh.
sekitar Rp138.000 guys. Masih tergolong murah ya untuk langganan per 1 bulannya. Kalau misalkan dibandingkan sama kalian beli game yang satuan gitu, harganya bisa 700 sampai 1 juta ya kan. Itu untuk satu game. Oke guys, jadi gitu aja untuk pembahasan Xbox Series S yang gua punya ini. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang nanya apakah masih worth it beli Xbox Series S yang 512 di tahun 2025 ini, jawabannya tentu aja masih worth it karena ini masih terhitung konsol next gen ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet gitu ya, uninstall terus install lagi, butuh kapasitas yang lebih gede, kalian ambil aja yang 1 TB ataupun yang karbon. Dari segi performa sih sama aja, paling bedanya cuma di bagian penyempurnaan pendinginannya aja guys. Oke? Jadi gitu aja. Terus kalau misalkan ada yang nanya juga gimana kontrolernya yang harga 200 ribuan itu, apakah masih worth it? Ya tergantung sih. Kalau misalkan di gua kan masih bisa berfungsi ya. Kalau misalkan di tempat lain ataupun di kalian ada yang nggak berfungsi, ya itu gua nggak tahu sih. Mungkin nggak menutup kemungkinan juga ya di gua bakal ke banned. Mungkin kalau misalkan gua pakai sekitar sebulan atau 2 bulan, ya itu bisa aja terjadi sih ya. Maka dari itu sebaiknya sih kalian ambil yang originalnya aja teman-teman. Oke? Itu aja, jangan lupa dukung terus channel gue agar bisa memberikan konten-konten yang berkualitas dan info yang lebih menariknya lagi. Oke, bye-bye.